Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujian ini akan terus kubawa sampai akhir kehidupanku, bahkan terus sampai ke surga. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu. Tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus.
hai jiwaku. Shalom, jumpa kembali kita di ibadah online minggu pertengahan bulan Agustus ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati, amin. Dalam keadaan dilindungi, amin. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran dari Tuhan, menerima makanan rohani buat manusia rohani kita, amin. Dan tentu saja Allah sendiri akan melayani kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut di dalam firman Tuhan, kita akan mengundang Allah untuk hadir di tengah-tengah pertemuan kita pagi hari ini. Haleluya. Oke, mari kita semua satukan hati kita, arahkan pikiran juga hati kita ini kepada Tuhan. Allah Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang adalah Bapa kami, Bapa yang melayakan kami menjadi anak-anak-Mu, Bapa yang mengasihi kami sampai memberikan seluruh kerajaan Allah kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang dengan ucapan syukur dalam hati kami, mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Akan kami rayakan setiap hari Tuhan. Merayakan hari kelahiran baru kami di dalam Engkau. Merayakan segala kasih karunia-Mu yang menolong kami Tuhan untuk bisa bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau. Kami mau berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu terjadi, kerajaan-Mu datang, dan Engkau nyatakan jalan-jalan-Mu dalam pertemuan kami pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami memutuskan untuk duduk diam, mengambil tempat seperti Maria, mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Engkau sendiri lewat mulut dari pengkhotbah-Mu, dari hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau lah yang akan menolong kami, memberikan ucapan-ucapan kepada pembicara, dan bahkan memberikan pengertian, bahkan hikmat kepada setiap pendengar, agar mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan yang mereka perlukan. Karena kami percaya Tuhan, Kau tahu setiap kebutuhan kami dari hari ini sampai sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Yesus yang luar biasa. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sifat alamiah manusia, dan sekarang kita akan membahas tentang dimensi kedua dari manusia, yaitu jiwa. Nah, kenapa kita terus membedah atau mengoperasi diri kita sendiri? Karena memang penting sekali kalau kita mengenal jiwa kita ini. Amin. Kita mengenal tubuh kita ini, keberadaan kita. Kita sudah berbicara tentang kita ini manusia roh, tentu saja kita ini ingin cari tahu juga bahwa kita ini memiliki jiwa. Jadi kalau kita tidak memahami fungsi jiwa dan apa keberadaan jiwa dalam kehidupan kita, tentu saja kita akhirnya akan hidup error. Amin, tidak akan hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, jiwa adalah sifat alamiah kedua dari keberadaan manusia yang nggak terlihat. Amin semuanya, bahwa roh dan jiwa pun kita nggak bisa lihat, tetapi bukti keberadaan mereka itu bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh tubuh atau diekspresikan oleh tubuh. Nah, boleh dikatakan bahwa jiwa merupakan pusat atau inti kepribadian manusia yang menyangkut tingkah laku, yang digerakkan oleh tentu saja oleh pikiran, emosi, dan kehendak. Masih ingat bahwa jiwa ini memiliki 3 komposisi, yaitu dia memiliki pikiran atau intelektual, emosi, dan juga kehendak. Nah, di dalam jiwa lah terjadi berbagai macam aktivitas yang melahirkan apa yang kita sebut kepribadian. Amin. Setiap manusia punya kepribadian, dan itu semua pusatnya ada di jiwa. Di dalam jiwa terjadi berbagai macam aktivitas, oke? Nah, tadi saya sudah bilang itu yang disebut dengan kepribadian. Ada yang kepribadiannya cepat marah, ada yang orangnya kalem. Nah, itu ya yang disebut juga. Ada yang orangnya pemalu. Nah, itu semuanya berasal dari jiwa, dan itu tergantung bagaimana dengan orang itu, lingkungannya. Amin. Nah, dari sinilah tubuh karena ada jiwa yang melahirkan yang disebut kepribadian. Dari sinilah tubuh digerakkan. Ya, misalnya kalau kita
kita lapar, pasti muka kita aduh lapar gitu. Nah kalau kita senang pasti mukanya berseri-seri, amin. Apalagi yang lagi jatuh cinta, ketahuan banget deh, pasti setiap kali ditanya senyum, ya kan, senyum-senyum sendiri atau apa gitu. Itu ekspresi dari jiwa yang ditunjukkan lewat muka kita, amin. Dan kemudian lain-lain lah, kalau kita ketakutan wow, atau kita sedang dapat bonus wow, melonjak-lonjak. Nah itu dia ekspresi yang terlihat dari tubuh, di mana itu digerakkan oleh jiwa. Itu berasal dari jiwa. Jadi jiwa merupakan pemberian Allah. Ingat, jiwa adalah pemberian Allah yang berakhir sampai kekekalan setelah tubuh kita ini berhenti berfungsi. Jadi jiwa, ingat, jiwa dan roh ketika kita meninggal nanti, ketika hidup kita expire di sini, kita akan pindah ke sorga, dan roh dan jiwa pun pasti akan ke sana. Kita lihat Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Dikatakan di sini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi jiwa merupakan salah satu sisi alamiah manusia, karena di firman Tuhan pun itu disebutkan. Oke? Nah, orang dapat membaca pikiran kita melalui kepribadian kita yang digerakkan oleh unsur jiwa, yakni pikiran, kehendak, emosi. Gampang sekali orang bisa mengenali saya gitu loh. Dari apa? Dari perasaan saya, emosi saya, bahkan dari pikiran saya. Nah, ketiganya ini, pikiran, kehendak, dan juga emosi, terikat sangat dekat dengan tubuh. Jadi nggak bisa dipisahkan. Perasaan, pikiran, emosi itu nggak bisa dipisahkan dengan tubuh. Nah, pengaktifan jiwa ini pun digerakkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh panca indera. Panca indera itu ada di mana? Panca indera itu tentu saja ada di tubuh. Amin. Nah, apa aja panca indera itu? Panca indera kita ini adalah mata, telinga, hidung, mulut untuk berbicara, dan pengecap, lidah untuk bisa mengecap apakah itu manis, apa itu pahit, apa itu tawar, atau itu asin, atau itu apa sih namanya satu lagi, sour, rasa kecut. Jadi semua ini ada di dalam tubuh. Oke, kita akan lihat jiwa manusia yang menjadi pusat dari kepribadiannya. Jadi di dalam jiwa lah segala macam informasi itu kita terima. Betul? Yang kedua, setelah kita terima informasi itu kemudian diproses. Dan setelah informasi ini diproses, melahirkan kehendak dan emosi. Nah, ketika kita misalnya ada teman bilang, ayo kita berbisnis, bisnis online. Kemudian masuk ke pikiran kita itu, didengar dulu, masuk ke pikiran kita itu, kita proses, dan kemudian melahirkan kehendak. Anda suka berbisnis atau tidak, tapi itu adalah hasil. Dan setelah itu badan akan melakukan apa? Tangan kita mulai melakukan, atau mulut kita mulai berkata, oke, saya setuju, ayo kita berbisnis online. Jadi di dalam jiwalah segala macam informasi itu kita terima dan kita proses dan melahirkan kehendak atau emosi. Aktivitas jiwa pun akan mempengaruhi cara kita berpenampilan. Nah, jiwa kita ini pasti akan mempengaruhi penampilan kita. Mungkin ada yang suka gaya kita berpakaian, betul? Ada yang suka pakai gaya-gaya seperti orang-orang Korea, ada yang suka pakai seperti orang bule, ada yang masih tetap seperti orang Indonesia, pakai yang ada yang senang pakai yang panjang-panjang, ada yang senang pakai celana panjang, ada yang senang pakai rok, ada yang senang pakai yang pendek-pendek. Dan itu juga pasti menentukan juga bagaimana cara kita berpikir, cara kita ngomong, cara kita bertindak atau mengambil keputusan dan mengatasi setiap masalah. Jadi aktivitas jiwa akan mempengaruhi semuanya ini. Bahkan cara pandang terhadap situasi kehidupan kita ini dan orang lain itu dipengaruhi oleh jiwa. Benar, ada orang yang bilang begini, saya percaya kok, cara pandang dia bahwa orang Kristen harus hidup dengan iman. Nah, salah satu bilang, orang yang satu lagi berpandangan bahwa dia bilang, enggak, kita harus hidup dengan berbuat baik. Nah, itu cara pandang daripada setiap orang, karena apa yang dia percaya itu tinggal di dalam jiwanya dan kemudian itu diekspresikan lewat perkataannya.
Amin. Jadi saya bisa menilai seseorang, kita bisa menilai seseorang atau kepribadian dari seseorang dari cara mereka berbicara, cara mereka berpakaian. Cara orang itu pemalu atau tidak akan kelihatan. Apakah orang itu pemberani, itu akan kelihatan. Jadi kita ini bukan sekedar tubuh yang berjalan aja, bukan sekedar tubuh yang bisa pindah sana pindah sini, tetapi dibutuhkan sebuah kepribadian, dibutuhkan jiwa untuk menggerakkan. Dan berulang-ulang Alkitab menyatakan bahwa manusia ini memiliki jiwa. Masih ingat ayat emas kita 1 Tesalonika 5 ayat 23? Oke, saya rasa kalian sudah hafal karena ini udah berapa minggu saya ngomongin tentang sifat alamiah manusia. Oke, sambil nggak lihat Alkitab, mari kita berkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Oke, nah jiwa Anda dan saya memiliki pikiran, emosi, atau perasaan dan kehendak. Oke, jangan pernah lupa bahwa jiwa kita ini memiliki pikiran, emosi, atau perasaan dan kehendak. Kita lihat di Amsal 2 ayat 10. Karena kalau kita bilang kita memiliki pikiran, emosi, dan perasaan dan kehendak, dari mana kita tahu? Kita lihat di Amsal 2 ayat 10. Alkitab pasti akan menunjukkan bahwa apa yang kita percayai atau apa yang saya katakan ini itu berasal dari Alkitab atau enggak. Makanya setiap kali ada orang memperkatakan firman Tuhan, dan kalau kalian hanya percaya begitu aja tanpa mau menceknya di Alkitab, ada kalanya itu akan membuat kalian salah jalan. Karena setiap informasi yang kalian terima ini, setiap hikmat yang manusia berikan, itu perlu dites di dalam Alkitab. Jadi jadilah seperti orang-orang Beria. Mereka ketika mendengar khotbah dari Petrus atau pengajaran dari Paulus, nah mereka pulang ke rumah, mereka buka, cari di Alkitab bahwa oh iya benar apa yang dia perkatakan, dan mereka percaya. Jadi setiap jemaat Simpang Pulai, siapa saja yang berbicara menyampaikan firman Tuhan, setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan itu kita kembali bahwa filternya ada di firman Tuhan. Kita cek. Kalau hatimu sendiri ini bilang agak kurang yakin dengan perkataan hamba Tuhan tersebut atau perkataan saya, silakan cek di dalam Alkitab. Oke? Mari kita lihat Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, itu berbicara tentang intelektual. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan. Amin. Pikiran kita ini dipenuhi dengan pengetahuan. Oleh sebab itu ketika kita masuk informasi, kita dapat pengetahuan, itu disortir di jiwa, dan kemudian akan membuat kita ini merasa percaya atau kita yakin atau enggak. Dan kemudian kita akan bertindak. Oke? Nah, Amsal 25 ayat 25. Amsal 25 ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik bagi negeri yang jauh. Lihat di sini, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik di negeri yang jauh. Dia berbicara tentang perasaan kita. Kalau Anda merasa haus ketika dapat minum, perasaannya lega banget gitu loh. Anda kelaparan ketika lihat makanan di atas meja, makan apa aja itu jadi enak. Amin. Mau dia cuma nasi sama ikan asin pun, nasi panas-panas pun, sama cabai tumbuk pun, udah sama ikan asin, udah kayak dunia milik sendiri. Amin. Nah, itu dia di sini dikatakan bahwa itu mengenai perasaan kita. Nah, kita lihat di Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, jiwa kita ini mau mencari Tuhan, itu keluar dari kehendak kita tuh untuk mencari Tuhan. Saya saya pingin bekerja di misalnya di Amerika. Nah, itu kehendak saya, kemauan saya. Jadi di sini Alkitab berkata Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, itu di daerah kehendak manusia atau di dalam jiwa. Bagaimana dengan Tuhan? Oke, tadi ini dikatakan tentang intelektual, perasaan, dan kehendak. Berbicara tentang jiwa manusia yang memiliki 3 komposisi itu. Dan kemudian mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan Tuhan?
Apakah Tuhan memiliki jiwa? Yuk kita lihat apa benar Tuhan memiliki jiwa. 1 Samuel 2 ayat 35. 1 Samuel 2 ayat 35 dikatakan di sini, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Di sini Tuhan sendiri yang berfirman. Berarti Allah berkata bahwa aku akan mengangkat bagi seorang iman kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Oke, garis bawahi hatiku dan jiwaku. Tuhan memiliki hati dan juga memiliki jiwa. Nah, bagaimana dengan, ini kan perjanjian lama, bagaimana dengan perjanjian baru? Mari kita buka di Matius 12 ayat 18. Matius 12 ayatnya yang ke-18. Oke. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Garis bawahi kepadanya jiwaku. Terbukti Allah memiliki jiwa. Nah, di Mazmur 16, mari kita lihat di Mazmur 16 ayat 9 sampai 10. Haleluya. Nah, nggak perlu kita baca untuk mempersingkat waktu, tapi Mazmur ini merupakan Mazmur mesianis yang mengizinkan kita ini melihat bahwa Yesus, dikatakan dia di situ, Anda baca di rumah aja, tidak diserahkan ke dunia orang mati, tidak mengalami kematian kekal. Itulah sebabnya kenapa jiwanya, dikatakan oleh Daud, jiwanya bersorak-sorak. Ayat ini tidak berbicara tentang Daud. Oke? Sebab Daud waktu dia meninggal, mayatnya dikubur dan kembali menjadi debu. Berarti siapa yang dibicarakan oleh Daud di sini? Lihat kisah 13, kisah para rasul 13 ayat 35 sampai 36. Saya akan bacakan dalam terjemahan BMIK bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan dari versi BMIK. Ini masih berhubungan dengan Mazmur 16 ayat 9 sampai 10. Begitu juga di dalam ayat lain dikatakan, engkau tidak akan membiarkan hambamu yang setia itu membusuk di dalam kubur. Ayat 36, Daud sudah mati dan dikuburkan juga bersama-sama dengan nenek moyangnya sesudah ia melakukan apa yang Allah suruh ia lakukan. Mayat Daud pun sudah hancur semuanya. Ayat 37, tetapi Yesus yang Allah hidupkan kembali dari kematian, Yesus itu tidak hancur habis. Jadi Yesus memperoleh tubuh kemuliaan, bahkan jiwanya pun tidak tertinggal di neraka. Begitu juga dengan kita, ketika kita meninggal, bahwa tubuh kita inilah yang tertinggal ke bumi, karena dari debu engkau dijadikan, engkau akan kembali ke debu, tetapi roh dan jiwa kita ini pasti akan ke sorga. Amin. Nah, begitu pentingnya jiwa, karena sangat pentingnya jiwa kita ini, sehingga setelah Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, Tuhan sendiri menginginkan jiwa kita juga diselamatkan. Benar? Karena Tuhan gak ingin bahwa hanya rohnya aja yang kembali, dan kemudian jiwa kita ini bisa masuk ke neraka. Tuhan menginginkan jiwa kita pun bisa bersama-sama ke sana, karena Allah juga memiliki roh dan Allah memiliki jiwa. Dan kita juga ini manusia roh dan kita memiliki jiwa. Kita lihat Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21, di mana Allah ingin menyelamatkan jiwa kita. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi buang segala yang kotor, dan kemudian dikatakan bahwa terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi di sini kita dapatkan bahwa Allah ingin menyelamatkan kita sehingga Dia memberikan firman-Nya. Makanya kita disuruh untuk apa? Setiap ciptaan baru, setiap anak-anak Tuhan itu disuruh untuk menerima firman-Nya dengan lemah lembut, karena hanya firman Tuhanlah yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Amin. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan di sini bahwa berubah oleh pembaruan budimu. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kita ini bisa apa? Bisa membedakan mana yang kehendak setan, mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak Tuhan, mana yang kehendak hantu. Kalau kita tidak mengubah, jiwa kita ini tidak diselamatkan, kita akan sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yakobus 5 ayat 20.
Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, bahkan di sini ketika jiwa kita ini Ketika jiwa kita ini sudah diperbaharui, kita bisa menolong orang lain untuk bisa jiwa mereka pun bisa diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan jiwa orang itu? Kalau kita ini menunjukkan firman Tuhan kepada mereka, kalau kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka orang pasti akan melihat. Tadi saya bilang bahwa jiwa ini dioperasikan atau berfungsi dari informasi yang diterima oleh mata, oleh panca indera, oleh tubuh. Kemudian orang itu bisa diproses, dia proses dalam pikirannya, dan ketika dia melihat, oh iya benar ya, orang ini sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, saya juga mau hidup seperti dia. Maka kita ini dikatakan Alkitab menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Oke, jadi selain diri kita ini diperbaharui dengan firman Tuhan, jiwa kita ini pun diperbaharui setiap hari oleh firman Tuhan, mendapatkan keselamatan. Kita bisa menyelamatkan saudara-saudari kita yang masih belum memperbaharui pikiran mereka. Sekalipun mereka orang Kristen, nggak semua orang itu jiwanya sudah diperbaharui. Tingkat pembaharuan daripada anak Tuhan itu bisa dilihat seberapa banyak firman yang dia terima, dia akan bertumbuh dengan segitu banyaknya. Seberapa sedikit firman yang diterima oleh anak Tuhan tersebut, maka jiwanya pun akan seperti itu. Ingat bahwa ada orang yang makan banyak, seperti tubuh kita aja, kalau kita kasih makan banyak pasti akan gemuk. Amin. Nggak apa-apa kita gemuk di dalam Tuhan, karena ketika kita gemuk di dalam Tuhan, roh kita itu gemuk, nggak akan bikin kita jadi overweight, jadi kegemukan. Amin. Makanya Tuhan bilang, mendingan kau gemuk di dalam rohmu, gemuk di dalam jiwamu dengan kebenaran firman Tuhan, jangan gemuk di badan. Karena gemuk di badan bikin hidupmu di dunia ini cepat expire. Oke, tapi kalau orang yang sudah memperbaharui pikirannya itu dengan firman Tuhan, rohnya itu sudah sempurna, pikiran diperbagi dengan firman Tuhan, dia akan menjaga tubuhnya. Amin. Nggak akan obesitas. Oke, bagi yang obesitas masih ada waktu. Oke. Ayo, saya juga kegemukan. Tapi ini adalah sesuatu pesan di mana kita ini untuk menyemangati satu sama lain. Jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung, berarti Anda harus memperbaharui jiwa Anda. Karena setiap kali firman Tuhan ditaburkan itu untuk mendidik, mengajar. Amin. Bahkan mengoreksi kelakuan kita. Saya sendiri pun dikoreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas di sini kelihatan sekali bahwa ketika jiwa kita diselamatkan, maka seluruh hidup kita ini pun bisa diselamatkan. Amin. Bukan cuma kita saja, tapi orang lain pun kita bisa diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 9. Di sini pun dikatakan bahwa karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan daripada iman kita ini adalah keselamatan dari jiwa kita ini. Amin. Roh kita ini sudah sempurna, tetapi kenapa kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan? Karena jiwa kita ini, keselamatan dari jiwa kita ini. Amin. Kenapa Tuhan menginginkan keselamatan dengan jiwa kita ini? Karena Dia mau kita semua ini bisa menikmati kerajaan Allah yang ada di atas bumi ini. Ingat, Yesus berdoa bahwa kerajaan Allah turun atas bumi ini, dan bukan nanti kita mati baru menikmati apa yang ada dalam kerajaan Allah, tapi waktu kita di bumi pun Allah ingin kita menikmati semua berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menikmati semua berkat-berkat Tuhan? Semuanya itu ada di pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Pikiran Anda ini sound mind, pikiran Anda ini tenang. Amin. Penuh dengan damai sejahtera Allah. Hidup di dalam dunia yang gak punya damai sejahtera, tapi pikiran Anda ini tenang. Kemudian emosi Anda itu tuh tenang. Dan kemudian kehendak apa saja yang Anda inginkan, itu Anda punya. Nah, ini yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan jiwa kita ini dan tubuh kita ini pasti akan menikmati apa yang sudah Allah janjikan dalam kehidupan kita. Lewat kalau kita mau memperbaharui pikiran kita. Amin. Oke. Nah, kemudian Tuhan sendiri pun ingin jiwa kita ini selalu merindukan Dia. Amin. Allah menciptakan kita supaya kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita. Ada rasa Ada rasa dimiliki.
Amin. Bagi Anda yang gak pernah dikasihi, mungkin orang tua Anda tidak menunjukkan rasa kasih sayang, mungkin suami Anda tidak menunjukkan kasih sayang, atau pacar Anda maaf, pacar Anda nggak romantis, cuma rokok makan gratis aja. Tetapi ketika Anda merasa bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan, Anda tahu bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat, nggak melihat Anda jelek, Anda kurus, Anda banyak duit atau enggak, Anda putih atau hitam, Anda tinggi atau pendek. Tapi ketika Anda tahu, Anda percaya, yakin 100% dengan kasih Tuhan, di dalam hatimu itu ada rasa aman. Amin. Anda tidak akan cari-cari lagi pasangan Anda supaya apa? Ketika punya suami ada rasa aman. Tetapi kita ini sudah aman di dalam Tuhan. Lihat bahwa kehendak perasaan kita ini ada di dalam jiwa, dan itu yang Allah inginkan. Bahwa apa? Jiwa kita ini selalu merindukan Dia. Kita lihat Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Nah, Mazmur 42 ayat 2 dan 3, bahkan kita punya lagu tentang lagu ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagaimana? Itu dia yang kita nyanyikan setiap hari. Ini yang Allah rindukan, bahwa jiwa kita itu merindukannya. Oke, Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Ya Allah, ayat 43, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Lihat di sini. Pemazmur merindukan Tuhan. Itu seperti rusa yang merindukan air. Seperti ketika kita ini sedang kehausan, kita menginginkan air. Begitulah ya Tuhan inginkan, supaya kita jiwa kita ini merindukan Dia, supaya kita ini rindu kepadanya. Amin. Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bayangkan ketika jiwa kita melekat kepada Tuhan, tangan kanan Tuhan selalu memegang kita. Amin. Seperti contohnya kalau ibu-ibu punya anak, bapak-bapak juga ketika jalan sama-sama dengan anak-anak, atau yang single punya adik masih kecil, ketika kalian jalan bersama-sama melewati tempat-tempat yang ramai atau menyeberangi jalan, anak-anak ini atau anak-anak kita atau adik-adik kita ini memegang tangan kita dengan eratnya. Dia takut jangan sampai terlepas. Nah, seperti itu juga Tuhan menginginkan jiwa kita itu seperti kita memegang tangannya kuat-kuat, di mana kita nggak ingin terlepas dari Dia. Amin. Tuhan rindu jiwa kita ini melekat terus kepadanya. Tuhan ingin supaya apa? Tangan kita ini dan tangannya itu selalu berpegangan, tak bisa terpisahkan. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, siapa yang bisa menghentikan kita? Ketika Anda berjalan dengan Tuhan, siapa yang bisa menghancurkan bisnis Anda? Ketika Anda berjalan berpegangan dengan Tuhan, jiwamu melekat kepada Tuhan, siapa yang bisa menghancurkan bisnis, hubungan pernikahan Anda, bahkan hubungan Anda di dalam keuangan Anda? Nggak akan ada yang bisa menghancurkannya. Amin. Bahkan pandemik ini, corona pun gak bisa menghancurkan Anda ketika tangan Anda, jiwa Anda melekat, memegang Tuhan dengan erat. Amin. Haleluya. Mazmur 130 ayat 5. Di sini pemazmur mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Apakah Anda dan saya setiap hari menanti-nantikan Tuhan? Apakah Anda dan saya setiap hari jiwa kita menanti-nantikan Dia? Amin. Ini suatu apa? Kerinduan Allah yang mau Dia sampaikan kepada kita. Supaya apa? Nantikan Tuhan, hai jiwaku, nantikan Tuhan. Kenapa? Karena dengan Tuhan hari kita ini pasti akan berhasil. Karena dengan Tuhan hari yang akan kita lalui sepanjang hari ini pasti akan menjadi produktif, menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan, menghasilkan keberhasilan, menghasilkan ketenangan di dalam jiwa kita. Ketika kita bangun pagi dan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, kita memegang tangan Tuhan, sepanjang jalan ini kita berjalan dengan Tuhan, dan apapun yang akan kita hadapi, tantangan-tantangan apapun yang akan datang menghalangi jalan-jalan kita, tapi dengan Tuhan kita bisa melalui bersama-sama, dan ada damai sejahtera waktu kita tidur malam hari pun, yang ada kita tertidur dengan senyuman di mulut, di wajah kita. Amin. Haleluya. Oke, kita lanjut dengan ayat 6.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi ketika jiwa kita mengharapkan Tuhan, itu melebihi dari apa, penjaga malam yang menunggu pagi supaya dia bisa pulang. Amin. Orang yang kena shift malam, kalian sudah ngalamin shift malam ya kan? Pasti udah cepatlah waktu. Kalau memang kerjaan banyak, pasti nggak akan teringat memikirkan waktu. Tetapi kalau kerjaannya sedikit dan kalian udah ngantuk, cepatlah pagi. Nah begitulah ketika kita mengharapkan Tuhan, kalah kehendak kita yang merindukan untuk cepat-cepat pulang. Oke? Jadi di sini Daud senantiasa memuji Tuhan dengan jiwanya. Sebab kenapa? Sebab dia sangat mengerti fungsi jiwa. Amin. Makanya kita belajar pelajaran ini karena kita ingin mau jadi lebih lagi seperti Daud, lebih lagi seperti Yesus. Amin. Bisa mengerti fungsi jiwa kita ini dan kita bisa memuji-muji Tuhan setiap saat, all the time. Amin. Sekalipun kita cuma bilang, for the Lord is good and His mercy endures forever. Karena Tuhan baik, bahwasannya kasih setianya kekal selama-lamanya. Itu akan keluar dari dalam jiwamu. Dan itulah yang akan membuat engkau tahu jiwamu itu Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk bisa dekat dengan Dia, untuk merindukan Tuhan setiap hari. Amin. Setiap saat, setiap detik, setiap second. Ini juga menjadi apa? Teguran buat saya untuk bisa apa? Setiap kali melihat ke langit, saya bisa melihat, wah Tuhan, Engkau baik, Engkau ada di dalamku. Amin. Daud pada waktu itu nggak ada Tuhan di dalam dia. Amin. Tetapi Daud tahu dan dia memfungsikan jiwanya untuk bisa apa? Memuji-puji Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Dia tahu jiwanya akan dapat menghidupinya atau jiwanya ini akan membinasakannya. Amin. Kalau kita paham fungsi daripada jiwa kita ini, jiwa inilah yang akan membawa kita mengalami berkat-berkat yang menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, atau jiwa kita ini bisa apa? Membawa kita jauh dari berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makanya nggak keheran banyak orang Kristen yang hidupnya miskin. Banyak orang Kristen yang hidupnya apa? Hubungannya gagal. Banyak orang Kristen yang apa? Yang hidupnya berantakan. Karena apa? Jiwanya sendiri yang menentukan apakah dia ini bisa hidup di dalam berkat Tuhan atau dia bisa binasa, atau dia bisa apa? Mengalami kehidupan yang kalah, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Bahkan kalau Anda baca di Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Kita nyanyikan lagunya, bless the Lord oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Ini semua diambil dari Mazmurnya Daud. Ini diambil dari Daud yang jiwanya tidak akan melupakan segala kebaikan Tuhan. Mazmur ini membuat Daud apa? Selalu berkata, hai jiwaku, segala perbuatan-perbuatan jangan kau lupakan, puji Tuhan. Amin. Ketika kita lihat pohon, kita memuji Tuhan. Ketika kita melihat saudara kita ini mengalami keberhasilan, kita memuji Tuhan, bukan iri. Oke? Ketika kita melihat teman kita menikah, kita puji Tuhan. Ketika kita melihat teman kita berhasil di dalam sekolahnya, kita memuji Tuhan. Amin. Karena itulah jiwa ini Tuhan berikan kepada kita agar kita ini selalu merindukan Dia, dekat dengan Dia, dan selalu memuji segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan Dia berikan segala yang terbaik dalam kita. Amin. Kenapa jiwamu komplain? Kenapa jiwamu ini berkeluh kesah? Amin. Karena Anda tidak tahu menghargai apa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena Anda tidak mengerti jiwamu sendiri. Amin. Haleluya. Nah, kita boleh berangkat belajar dari Daud, di mana Daud selalu mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Saya tidak meminta kita semua ini untuk apa? Setiap bangun pagi terus 1 jam mesti begitu, enggak seperti itu. Anda bangun pagi pun Anda waktu bisa hayam, oh Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Aku sungguh mengucap syukur karena aku punya Tuhan di dalam hidupku. Sepanjang hari ini pun aku tidak akan takut karena Tuhan beserta denganku. Nah, itulah jiwa kita yang selalu apa? Membawa merindukan Tuhan setiap hari, mengakui Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Nah, setelah kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, kita bawa jiwa kita ini melekat merindukan Tuhan. Cara-cara kita membawa jiwa kita ini kepada Tuhan,
itu akan membuat kita ini kurang merasakan penderitaan, atau kita bisa melewati, mengatasi segala hal-hal yang membuat jiwa kita ini menderita. Amin. Banyak daripada kita ini mengalami penderitaan jiwa. Sebagian orang juga mengalami yang namanya dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa. Amin. Nah, obat untuk mengobati semua sakit jiwa ini atau penderitaan jiwa hanya jiwa kita ini kita angkat pada Tuhan, bersukaria memuji-muji Tuhan. Amin. Jadi jiwa kita ini dapat mengalami gairah dan semangat atau goncangan atau tekanan melalui berbagai pengalaman hidup yang kita lalui. Amin. Betul? Anda sedih, Anda gembira, Anda menangis, Anda kecewa, itu semua terjadi di jiwa. Kalau sebab itu saya bilang ada penderitaan jiwa. Tetapi penderitaan jiwa ini kita bisa selesaikan. Solusinya adalah mengangkat jiwa kita ini kepada Tuhan, bersorak-sorak memuji Tuhan, merindukan Tuhan. Haleluya. Oke, kita lihat Mazmur 107 ayat 5. Jadi pemazmur pun dia mengalami penderitaan jiwa juga, tetapi kemudian Daud ketika dia bilang jiwaku ini letih lesu, Ayub pun bahkan berkata, aku mengalami kepahitan jiwaku. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 107 ayat 5. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Jadi jiwa ini bisa mengalami yang namanya lemah lesu, letih, lelah, loyo. Oke? 5L. Jiwa kita bisa mengalami itu dan berdampak di dalam tubuh. Anda kalau udah kecapean pastilah akan jadi lelah, letih, lesu, loyo, lapar. Kalau memang lagi kelaparan. Oke. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyucikan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Kayak Yesus berkata, kamu akan mengalami penderitaan, tetapi kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Aku sudah mengalahkan dunia. Dan bahkan Yesus sudah kasih kita kuasa untuk untuk bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi di jiwa kita ini kita bawa terus merindukan Tuhan. Alasannya supaya kita ini bisa mengatasi yang namanya penderitaan jiwa. Haleluya. Mazmur 119 ayat 28. Dikatakan di sini, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, ketika jiwa Anda menangis, ketika Anda patah hati, ketika Anda berduka, ketika Anda sedang merasakan suatu tekanan yang begitu dalam, kita hanya bisa diteguhkan dengan jiwa kita ini hanya bisa diteguhkan dengan dengan firman Tuhan. Nah, itu kenapa kita ini disuruh untuk masukkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya di dalam di dalam pikiran kita ini, supaya bukan cuma menguatkan manusia roh kita aja, tapi pikiran kita ini diubahkan agar jiwa kita ini bisa melewati hal-hal yang membuat jiwa kita menangis, jiwa kita mengalami kepahitan, atau jiwa kita mengalami yang namanya lemah lesu. Kita pasti akan mengalami itu, tapi Anda punya kunci untuk bisa mengatasinya, yaitu lewat firman Tuhan. Haleluya. Banyak sekali artis-artis kalau kita lihat yang mengalami stres. Amin. Dan bahkan ada yang namanya Robin Williams, kalau Anda kenal. Itu begitu terkenalnya, kaya, apalagi sih yang dia butuhkan? Bunuh diri loh. Itu jiwanya yang sangat tertekan. Nggak ada orang yang tahu. Tiap kali kalau dia tampil, kalau Anda mau nonton filmnya itu, dia kalau nggak salah main di film Jumanji, yang film anak-anak itu, orangnya lucu kan, suka lucu, mukanya pun nggak kelihatan kayak orang depresi. Tetapi di sini kita lihat bahwa dia bunuh diri. Berarti ada masalah dengan jiwanya yang sudah tertekan, lemah letih, lesu, lelah, loyo. Nah, itulah sampai orang memutuskan untuk bunuh diri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita tidak paham dengan jiwa kita ini, kalau jiwa kita ini kita tidak didik, maka itu akan membawa kita kepada kehidupan atau membawa kita kepada kebinasaan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa jiwa kita ini sangat rentan. Jadi dijaga dengan dengan firman Tuhan. Karena pengalaman hidup yang kita lalui ini akan membuat jiwa kita ini rentan atau tidak. Jadi jiwa menjadi begitu berat, tertekan, kita harus menanggung kepahitan, kesesakan, penderitaan, dan depresi. Sebaliknya jiwa kita ini akan menggairahkan. Oh, haleluya. Siapa di sini mau jiwanya yang menggairahkan? Terlihat adanya bersemangat setiap hari. Saya juga mau seperti itu. Oke. Nah, jika jiwa kita akan mengalami
menjadi menggairahkan atau bergairah jika melalui pengalaman yang manis dan indah. Dan tentu saja kita akan selalu ketika apa kita mengalami masalah, Anda tutup mata aja mengingat kebaikan Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Tuhan sayang kepadaku. Itu yang akan membuat jiwamu Jiwamu tenang. Amin. Anda kehilangan pekerjaan pun, atau Anda merasa tertolak, atau bisnis Anda hancur, Anda tinggal tutup mata dan jiwaku, kuangkat jiwaku kepadamu ya Tuhan. Engkaulah keselamatan dari jiwaku. Aku tahu bahwa Engkau akan selalu memuaskan segala keinginan hatiku Tuhan. Berarti kalau pekerjaan ini sudah lewat, bisnis ini sudah lewat, Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik buatku. Sambil memuji Tuhan, dan akhirnya pikiranmu tenang, kehendakmu tenang, perasaanmu tidak merasa sedih lagi, atau tidak merasa menghakimi diri sendiri. Tidak merasa bahwa Anda orang yang kurang beruntung lagi, tetapi Anda merasa bahwa ada lagi akan Tuhan siapkan buatku. Amin. Haleluya. Jadi jiwa merupakan pribadi yang menggerakkan kehidupan dan menyikapkan manusia dalam keberadaannya. Kita bisa lihat sebagaimana Adam jatuh, hidupnya susah payah, dan ketika Yesus datang, kita pun mengalami kehidupan seperti Adam tanpa pengharapan, dan ketika kita menerima Yesus, kita lahir baru. Hidup kita ini memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke? Nah, jika kita keadaan tidak menyenangkan, kalau kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, atau jika orang tersebut berada dalam keadaan tertekan, maka lapisan-lapisan yang menutupi kepribadian kita ini, atau kepribadian yang ada di dalam jiwa kita ini, contohnya peradaban, atau budaya, atau status dan pendidikan, akan dapat membuka jalan dan menyingkapkan keberadaan diri kita yang sesungguhnya. Amin. Orang senang pasti akan, kalau orang lagi tertekan pasti akan kelihatan. Semua itu tersingkap dari peradabannya, dari budayanya, dari status, bahkan dari pendidikannya. Saya kasih contoh, misalnya orang Batak pasti jadi cepat bereaksi. Dan rata-rata semua orang Batak itu hampir, kalau nggak salah 90% lah saya katakan orang Batak itu keras. Ngomong aja kenceng-kenceng, ya kan? Ya, orang Jawa pembawaannya selalu diam, tenang, tapi memendam. Itu sebagian besar penilaian kepribadian dari orang Jawa ya seperti itu. Menginjak kakinya aja dia cuma bilang, mas, kakimu ada di atas kakiku. Tapi kalau orang Batak lain kan, karena orang Batak memang seperti itu bawaannya, cepat dan keras, langsung didorong. Kau pakai matamu, buka matamu lebar-lebar. Nah, orang yang pandai, orang yang bisa dibilang orang yang intelektual, kalau kita ngajarin sesuatu ke mereka, pasti kau mulai sombong. Apa kau lebih pintar dari aku? Kau anak kecil. Emang kau itu siapa? Umurmu baru berapa mau ngajarin saya yang seperti ini? Nah, itu kita lihat orang yang pintar nggak mau lagi diajari. Nah, itu juga kita di sini juga banyak yang orang-orang sombong rohani. Dengar firman Tuhan, aku udah pernah dengar kok. Ngapain lagi? Gitu. Nah, itu ya sombong rohani saya bilang. Karena kalau firman Tuhan ketika kita ajarkan, kita dengar firman itu sama, tetapi firman Tuhan itu punya berkembang. Firman Tuhan itu akan memberikan kita hikmat yang minggu kemarin kita dengar firmannya sama, kita dapat hikmatnya berbeda. Minggu ini kita dengar, kita pasti akan dapat hikmatnya yang berbeda. Oke? Nah, berikutnya kalau orang kaya atau dia punya terkenal lah, orang-orang yang terpandang gitu loh, pasti akan kelihatan gengsinya tinggi. Mau duduk aja di pinggir di warung di kaki lima atau makanan kaki lima nggak mau, gengsi. Kelihatan kan? Suruh makan itu aja mendingan dia makan di restoran. Nah, ini yang terbuka bahwa lapisan-lapisan yang menutupi kepribadian akan tersingkap. Tapi saya percaya kita semua jemaat Simpang Pulai nggak ada yang seperti itu. Amin. Kita orang-orang yang lemah lembut karena memiliki roh yang lemah lembut. Amin. Jiwa kita ini semua terlatih, terdidik sebagaimana Allah bertingkah laku, begitu juga kita bertingkah laku. Dan kalau memang masih belum sampai ke situ, kita sedang belajar, kata firman Tuhan. Kita sedang proses pertumbuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan membuat jiwa kita ini, kepribadian kita ini akan boleh memiliki karakter atau pribadi yang sama dengan Tuhan atau dengan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Nah, hal ini semua yang saya katakan tadi, orang Batak, orang Jawa, intelektual, orang terpandang ini, semua ini disebabkan oleh jiwanya yang masih berada pada sisi alamiah, manusia lama atau Adam yang dipengaruhi oleh keadaan hidupnya. Oke? Orang yang tinggal di tempat yang kurang aman, ketika didekati orang yang nggak dia kenal, dia pasti responnya apa? Pasti akan berusaha untuk bertahan. Orang yang biasanya dia disakiti, ketika orang ngomong agak kasar, orang Batak aja contohnya, ngomong ke dia agak kasar, dia pikir dia lagi dimarahi. Nah, seperti itu kita bisa lihat. Nah, anak-anak pun juga, kalau misalnya anak-anak orang Jawa ketemu ibu orang Batak sama anaknya, ketika dia ngomong, ibu orang Batak ini ngomong ke anaknya, "Sudahlah kamu, Ted, ini begini," didengar oleh anak orang Jawa ini. Anak orang Jawa ini yang perasaannya halus, diam, jadi merasa ketakutan, dipikir ibu itu lagi memarahi anaknya, padahal sebenarnya enggak. Jadi kembali lagi bahwa banyak sekali orang Kristen yang sudah 20 atau 30, 40, 50 tahun jadi orang Kristen, tapi jiwanya belum diselamatkan atau masih berlaku sama. Makanya kita perlu pelajaran ini, oke? Anda mau membahas tentang 3 dimensi manusia, silakan join di Alkitab Online, sekolah Alkitab Online yang kemarin saya sampaikan, untuk bisa mempelajari keadaan diri Anda sendiri. Karena kalau Anda nggak mengenal diri Anda, maka apa yang Anda lakukan, aktivitas Anda ditentukan bagaimana Anda mengetahui siapa Allah, siapa diri Anda sendiri, dan seperti apa Anda diciptakan, dan kemudian akan membuat aktivitas Anda itu mau berhasil atau berantakan, atau cuman hidup dengan yang namanya biasa-biasa saja. Oke? Nah, kita lihat bahwa jiwa harus kita transformasikan. Of course, tentu saja jiwa kita ini harus kita transformasikan, harus kita didik untuk menghidupi kehidupan ini. Amin. Kenapa jiwa kita ini kita kasih makan firman Tuhan? Karena Anda masih hidup. Anda masih hidup di dunia ini. Amin. Kalau kita udah pulang ke surga, nggak perlu lagi. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang bahwa berubah pembaruan budimu, baca Alkitab, punya hubungan dengan Tuhan, itu artinya untuk apa? Membuat kehidupan kita ini itu ditransformasikan. Kita makin dekat dengan Tuhan, sekalipun kita ini hidup di dunia ini, tapi kehidupan kita ini seperti kehidupan di dalam kerajaan Allah. Amin. Kehidupan yang bawa berkat bagi orang lain, kehidupan yang memberkati orang lain, kehidupan yang membacakan terang kepada orang lain. Jadi nggak usah ngomong pun orang udah tahu bahwa Anda punya kepribadian yang seperti Tuhan. Orang ini baik. Kita nggak usah ngomong, kita nggak usah nunjukin, pamer kekayaan kita supaya dibilang orang kita ini orang hebat atau terpandang. Tetapi dengan tingkah laku kita yang memiliki kepribadian yang diperbaharui oleh firman Tuhan, orang pasti akan bilang, waduh, saya senang bergaul dengan dia. Sekalipun dia itu gajinya cuma segini, tapi tiap hari dia mengucap syukur. Saya yang gajinya lebih gede dari dia 5 kali lipat, tetapi masih komplain juga. Bisnisnya yang kecil, tapi dia setiap hari mengucap syukur, mukanya berseri-seri, bersuka cita. Jadi pembeli pun demen sama dia, karena waktu dia ngomong pun manis, halus, lemah lembut. Itu yang bikin orang tenang bahwa saya mau berbisnis dengan dia, saya mau beli produknya. Karena bawaannya dia itu sukacita, bawaan dianya itu yakin, dia tahu persis dengan produk yang dia jual. Tapi yang sono memang bisnisnya gede, tetapi tiap hari mukanya merengut aja. Orang pasti akan cenderung ke orang yang pembawaannya lemah lembut, selalu bersukacita. Bahkan bikin orang itu merasa kalau orang lagi down ketika ngomong dengan orang yang penuh sukacita, kan merasa bahwa tersemangati. Amin. Haleluya. Oke, sekarang kita lihat jiwa dan tubuh. Apakah jiwa dan tubuh itu terkait? Tentu saja, tadi saya sudah bahas bahwa jiwa ini terkait. Jadi kita punya kepribadian. Jadi jiwa ini diaktifkan dengan apa yang didengar oleh tubuh. Jadi nggak bisa kita pisahkan, pastilah mereka terkait. Jadi jiwalah yang menggerakkan tubuh melalui kepribadiannya. Keduanya terkait, sangat erat, nggak bisa dipisahkan. Sehingga apa yang terjadi dalam jiwa akan mempengaruhi tubuh. Amin. Jadi apa yang dialami jiwa, tubuh yang akan mengalaminya. Oke, kayak kita demam aja, kita merasa panas di dalam, tubuh udah kepanasan. Ambil kipas. Nah, seperti itu, nggak bisa dipisahkan. Orang yang terkena masalah berat atau stres atau depresi, tertekan jiwanya akan mengalami goncangan atau tubuhnya akan lemah dan mudah diserang sakit penyakit. Baca di Mazmur semua itu saya katakan tentang berananya jiwa dan tubuhku. Amin. Tubuhnya menderita dan karena dirinya sendirinya jiwanya berduka cita. Jadi Tuhan nggak mau kita ini merana.
Tuhan nggak mau kita ini menderita. Amin. Tapi Tuhan mau supaya kita ini jiwa kita bersorak-sorak, bahkan tubuh kita ini pasti akan diam dengan tentram. Makanya Yohanes 3 Yohanes 1, di situ ada doa yang mengatakan bahwa saudara-saudariku, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja di dalam segala hal, seperti tubuhmu sehat-sehat saja dan jiwamu baik-baik saja. Nah, itu yang Tuhan inginkan, bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita ini semua dalam keadaan yang sehat. Nggak harus menderita, nggak harus stres, nggak harus tertekan jiwa kita. Amin. Jadi roh dan jiwa itu terkait karena banyak sekali ayat-ayat yang dikatakan mengenai roh dan jiwa. Saya kasih contohnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 26, di mana kita lihat bahwa roh dan tubuh itu terkait. Saya bacakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jiwaku bersorak-sorak, garis bawahi, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Ketika jiwa Anda ini senang, tubuh Anda itu pasti akan tenang, akan tentram. Ketika jiwa Anda ini menderita, tubuh Anda pun pasti akan menderita. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ketika jiwa ini haus kepada Allah, tubuh kita pun ini rindu kepada Tuhan. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Nah, begitulah jiwa dan tubuh. Mereka satu sama lainnya terkait. Nah, jangan lupa, roh juga terkait dengan jiwa. Kita lihat di Ulangan 11 ayatnya yang 1 Tawarik 22 ayat 19 aja. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Amin. Jadi ketika kita mencari Allah, hati kita, roh kita ini dan jiwa kita ini pun harus selaras, harus diarahkan untuk mencari Tuhan. Ingat, Tuhan berkomunikasi dengan roh kita, dan jiwa kita pun harus bersatu, harus selaras dengan roh kita. Nah, kemudian Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37, ini Yesus yang berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hati berbicara tentang roh, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jiwa memiliki akal budi juga. Jadi di sini dibilang bahwa kita mencari Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Makanya kita pun Tuhan inginkan untuk mengasihi sesama kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jangan lain di bibir, lain di hati, oke? Tuhan menginginkan semua jemaat-jemaat yang ada di Simpang Pulai mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan juga mengasihi sesamanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saya berdoa bahwa dari setiap kita yang hidup dan setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mulai lebih dalam lagi mengasihi Tuhan dengan hati kita dan dengan jiwa kita, dan hasilnya ketika kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita bisa mengasihi sesama kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa jika engkau perlakukanlah sesamamu sama seperti engkau mau diperlakukan. Sekalipun dia memperlakukan aku jahat, tapi saya mau memperlakukan dia baik. Karena Allah memperlakukan saya dengan baik. Itu yang Tuhan inginkan, supaya jiwa kita pun ini harus selaras dengan maunya Tuhan. Roh kita ini udah pasti akan nurut, tetapi jiwa kita ini yang selalu menahan, atau yang selalu kadang-kadang kalau kita mau menerima informasi yang salah dan kita nggak mau sepakat atau agreement dengan firman Tuhan, itu yang membuat kita ini membenci saudara kita, atau kita tidak mau melakukan perintah Yesus, yaitu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Jadi jiwa adalah sifat alamiah kedua dari keberadaan manusia yang tidak terlihat. Jiwa merupakan pusat inti kepribadian manusia yang menyangkut tingkah laku yang digerakkan oleh pikiran, emosi, dan kehendak. Di dalam jiwa terjadi berbagai macam aktivitas yang melahirkan apa yang kita sebut kepribadian, dan dari jiwalah tubuh kita ini digerakkan. Misalnya ekspresi marah, senang, rasa lapar, dan lain-lain. Juga jiwa menjadi aktif ketika digerakkan oleh informasi yang disampaikan oleh panca indera, dan juga jiwa merupakan pemberian Allah yang berakhir sampai kekekalan setelah tubuh berhenti
berfungsi. Jadi ada manusia roh memiliki jiwa dan tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi. Dan kemudian kita sudah membahas bahwa Tuhan sendiri memberikan jiwa kepada kita supaya kita ini Tuhan memiliki hati dan jiwa. Kita pun Tuhan inginkan menyelamatkan jiwa kita, dan juga Tuhan ingin jiwa kita selalu merindukan Dia supaya kita ini bisa mengatasi penderitaan dari yang ditimbulkan oleh jiwa. Dan juga jiwa dan tubuh terkait satu sama lain, seperti roh dan jiwa pun terkait satu sama lain. Dan Allah menginginkan kita untuk mengerti jiwa kita agar supaya kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi manusia, mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Dan hasilnya kita bisa mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa kita. Amin. Semoga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, boleh menolong kita bertumbuh bersama-sama di dalam pertumbuhan rohani kita, dan kita akan semakin dewasa di dalam kehidupan rohani kita, dan kita akan mengambil tempat sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk memerintah, dan yang Tuhan tetapkan untuk menjadi orang-orang yang berhasil, yang berkemenangan di dalam kehidupan kita ini selama hidup kita di atas bumi. Ingat bahwa iman kita ini untuk keselamatan jiwa kita ini, dan bukan hanya menyelamatkan jiwa saja lewat kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita ini diselamatkan, tapi kita bisa menyelamatkan orang lain. Jangan lupa kita masih punya saudara-saudari yang perlu kita ingatkan, kita tolong agar jiwa mereka pun bisa diselamatkan atau bisa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan. Dan pada Anda yang mau memberi dan memuliakan Tuhan dengan perpuluhan dan persembahan Anda, silakan channel ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, ke inong-inong Anda, atau ke Sister Marito atau Sister Inong Geres, dan juga lewat transfer lewat bank account. Amin. Oke, kita akan berdoa dan kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini. Sejauh ini belum ada pengumuman di mana kita bisa beribadah normal, tapi kita percaya bahwa inilah new normal kita. Amin. Kita beribadah secara online, tapi hati kita ini sebenarnya ada bersama-sama. Amin. Karena kita ada roh, kita punya satu Tuhan, kita punya satu hati, dan lewat di tempat-tempat yang berbeda, roh kita ini bisa disatukan. Amin. Haleluya. Dan saya berharap, dan saya percaya bahwa setiap daripada jemaat semua semakin hari, setiap minggu semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, semakin lagi dipenuhi segala kebutuhan jiwanya lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Saling mendorong satu sama lain agar kita bisa bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga jiwa kita ini pun bisa diperbaharui setiap hari. Amin. Haleluya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, terima kasih berikan setiap ucapan-ucapan, bahkan menolong kami mengerti tentang kebenaran dari dimensi manusia yang kedua, yaitu jiwa, ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa dan aku percaya bahwa setiap benih yang ditaburkan tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap firman yang sudah disampaikan akan terus tertanam dan akan melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan itu akan menghasilkan 30, 60 sampai 100% dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang menerima, yang menanam setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, dan akan membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan mereka, dan itu pun bisa memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan perpuluhan dan juga persembahan. Tuhan, Kau yang mencukupi setiap kebutuhan mereka. Tuhan, Kau yang selalu memberikan mereka keberhasilan di dalam mereka bekerja, berbisnis. Bahkan Tuhan, Kau yang mendatangkan setiap pembeli-pembeli. Bahkan Kau berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa bekerja, dan kepintaran, hikmat dalam segala area bisnis mereka. Kami mengakui bahwa Kaulah satu-satunya sumber pemeliharaan kami, sumber dari setiap keuangan, bahkan bisnis, bahkan kehidupan kami Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya bahwa oleh beli
bilur darah Yesus, mereka sudah disembuhkan. Dan saat ini ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka akan mengambilnya dengan iman dan mereka akan berkata, mereka sehat, kuat, mereka disembuhkan oleh bilur darah Yesus, dan mereka akan bangkit dan kembali beraktivitas sebagaimana mereka harus beraktivitas, karena Tuhan menentukan anak-anaknya itu hidup sehat dalam kesehatan ilahi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk segala hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, dan untuk apa yang Tuhan kerjakan pada kami sepanjang hari ini sampai minggu ke depan. Dan segala kemenangan-kemenangan yang akan kami terima, akan kami capai, akan kami nikmati dari hari ini sampai minggu depan, semua itu datang daripada Engkau, dan kami menerimanya dengan iman kami di dalam iman anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat angkat tanganmu, kita terima berkat-berkat daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menyucikan engkau, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah engkau selalu menjadi berkat kemanapun engkau pergi, dan biar sepanjang minggu ini hidupmu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga jiwamu semakin diperbaharui, dan itu akan tersirat dari setiap aktivitas perkataan dan perbuatanmu yang memberkati orang lain. Jemaat-jemaat Simpang Bulai, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah damai Allah sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau sepanjang hari ini sampai minggu ke depan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa kembali jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus kita, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, segala puji-pujian, syukur dan hormat kami bagimu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan, bahkan untuk setiap kelayakan yang Tuhan berikan pada saat ini. Hingga kami pada saat ini Tuhan dapat ya Bapa melakukan perjamuan kudus kami ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pada saat ini Bapa yang baik, kami percaya tangan-Mu yang kudus menyucikan setiap roti dan anggur yang ada di hadapan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya ketika kami memakan dan meminumnya Tuhan, ini menjadi berkat untuk tubuh jasmani kami, ini menjadi berkat untuk manusia roh kami Tuhan, di dalam mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan pada saat ini saudari, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudari, kita angkat roti yang ada di hadapan kita melebihi keberadaan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita, yang melambangkan daging Tuhan yang telah tercabik-cabik pada waktu Ia disalibkan, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan yang ada di hadapan kita dan kita angkat melebihi keberadaan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita minum cawan yang ada di tangan kita, yang melambangkan darah Yesus Kristus yang telah tercurah bagi kita, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat setiap kelayakan Tuhan, buat setiap kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi yang baru Tuhan, menjadi pribadi yang berkemenangan Tuhan, sehingga kami tetap layak Tuhan untuk menghadap Bapa yang di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya setiap kami Tuhan yang pada saat ini telah bersejamu dengan Engkau Tuhan, kami percaya Engkau adalah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin setiap kehidupan kami Bapa, agar hidup yang telah kami hidupi pada saat ini bukan lagi di dalam daging, melainkan di dalam Roh Tuhan, sehingga Bapa, apa yang kami perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan, itu terus mempermuliakan nama Tuhan, itu terus menyenangkan hati Tuhan, itu terus dan dapat memperbesar kerajaan Tuhan di bumi seperti surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi nama-Mu, sebab Engkau baik dan kasih setia Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya bagi setiap kami anak-anak. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami telah disembuhkan, karena kami telah dipulihkan dengan ya Bapa kematian-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan, sehingga ya Bapa kami layak Tuhan untuk ya Bapa menjadi anak-anak yang terang Tuhan di dalam Engkau, untuk layak Tuhan untuk terus menerima kasih Tuhan, untuk layak Tuhan untuk menerima setiap berkat daripada janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, di dalam nama-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus kami, Allah kami yang tunggal dan juru selamat kami yang hidup dan yang kekal. Haleluya, amin.